warna itu harus berlangsung setiap saat. Begitu. Di daerah lain tidak seperti itu. Tidak ada kait-kait dengan Al-Quran Al-Hadis. Boleh. Inilah keleluasan otonomi. Tetapi salah penafsiran. Begitu otonomi, lahirlah raja-raja kecil, raja yang tidak pintar. Paham ya? Itu tidak sekolah menyamanya. Kalau orang itu siapa saja bisa. Kata bisa. Yang lain tidak lain. Kemudian pengambilan keputusan partisipatif. Lahirlah MBS namanya, manajemen berbasis sekolah. Maka pada saat segala keputusan yang ada di sekolah itu harus melalui forum musyawarah. Lahirlah di sana komite sekolah Bapak dan Ibu. Tugas komite sekolah pertama adalah sebagai fasilitator, sebagai pendukung, sebagai evaluator, dan seterusnya. Oleh karenanya, keputusan yang ada di sekolah untuk sekarang ini bukanlah hak mutlak pimpinan sekolah, tetapi adalah hak kita bersama. Apapun yang terjadi di sekolah, guru harus tahu untuk itu. Tepuk tangan dulu. Kedudukan kepala sekolah sekarang tidak lebih sebagai ketua kelompok. Baik ya, pelagak-lagak bro. Saya ini kebanyakan ini. Saya tahu kedudukan Anda dengan saya sama. Semuanya harus kita bahas, kita putuskan atas manajemen partisipatif dengan kalimat akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Jelas? Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya dapat diakses oleh semua pihak, oleh masyarakat sekolah, oleh peserta didik, oleh komite sekolah, oleh masyarakat yang lain, oleh pemerintah dalam hal ini. Sehingga apapun yang berlangsung di sekolah atas dasar musyawarah wasul fil amri. Jelas? Tak ya bro. Menyayang apakah itu? Mengapai ke kaya. Tuh. Kemudian pendekatan profesional. Orang-orang yang diberikan kedudukan jabatan bukan berdasarkan KNPI, keponakan nenek ponak istri. Karena ada pun kacama. Kalau ada enggak cema. Ya enggak? SAG kan sarjana agama. Apa hubungan dengan cama? Cama itu sekolahnya pemerintah. Aneh kan? Oh rupanya beliau jadi camat karena tim sukses. Ya, maksudnya. Bukan pendekatan profesional. Jelas? Dalam konteks sekarang ini lembaga pendidikan orang-orang yang diorbit atas dasar keahlian dan profesional dia pada bidangnya. Catat dulu, kan jelas? Berikutnya adalah Yohanale baru jak lihat bulan kedai Pulau Jawa Dewa penuh. Oh, kenapa tuh boleh? Kalau jak kamu silu-silu ini. Desa loh. Bak pedondong. Lo masa tutur. Kalau jak padahal bukan demikian direct line and direct please. Pada saat kita menggunakan bahasa Aceh persis kita orang Aceh asli. Assalamualaikum Pak Firly, waalaikumsalam. Pak tinggal belum Islam senantikan. Kau tidak mau belum? Yang mana? Depor tidak mau. Ya, sudah. Kemudian bahasa Aceh yang saya katakan terstruktur tadi, misalnya dalam bahasa Aceh itu ada boh, B-O-H. Itu boh. Asal bulat-bulat orang Aceh boh saja. Bola, boh, tidak macam-macam boh saja, asal bulat. Bagi orang Aceh itu asal bulat boh saja. Tetapi karena bahasa Aceh menggunakan tanda diakritik, ya, tanda titik dua di atas O, itu namanya be. Tanda titik huruf kurva terbalik seperti 5, itu namanya bo. Kita pakai dalam kalimat, suratnya kalau mau lantung, suratnya kalau berlantung, bohnya boh lantung. Dasar itu bahasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan penting. Jelas ya? Bahasa seperti itu baru diangkat menjadi muatan. Kok paling ada jawab tidak paham. Kalau kamu akan dengan kalau daerah Bampiji kata tahu benar itu bukan seperti itu. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungannya, masyarakat pada umumnya sebagai bekal bagi siswa. Oke? Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Contoh Bu, bisa diangkat salah satu di antaranya adalah kota lokal yang kita sebut dengan Hadik Maja. Haine
Itu boleh diangkat tuh. Hai neng bek kadu ba ujung ki Mentu melakoni